malam. Akhirnya saya mengatur strategi bagaimana bisa hadir ke masjid. Gak ada pilihan lain kecuali minggat. Tapi saya nggak punya ilmu teknik minggat. Akhirnya saya buka kitab. Guru kita mengajarkan segala sesuatu tanyakan kepada ahlinya. Saya cari teman yang ahli minggat. Kan kalau mau belajar, mau bisa bikin kue jam ini ada tulisan mabruk al-mabruk istriku. Panjang umurnya, panjang seberataan. Pengen pinter bikin kue, tanya pada ahlinya. Belajar yang jago bikin kue. Kalau belajar pengen bisa bikin kue, belajar sama tukang besi keras. Wujud. Pengen pintar jadi soleh, belajar sama orang soleh dari guru kita. Begitu. Saya pengen minggat, saya cari teman di pondok. Siapa ada pondok ini yang paling jago minggat? Ketemu ada 3 biang kerok. Sohibul masyakil. Kalau bahasa Arabnya Sahibul Masyakil, the trouble maker. Do you understand? Yes. Allah, yes, yes. Bos, kalau orang sini bilang biang kerok, bahasanya apa? Sekampung. Tukang abut. Saya menemukan 3 orang tukang abut. Tukang berantem, males kalau belajar, dan jago minggat. Dan hebatnya 3 orang ini guru gak pernah satu kali pun ketangkep basah ketika minggat. Mereka punya strategi yang sangat jitu. Saya ingin dapat ilmunya, saya dekati mereka. Saya bergabung dengan grup minggat. Mereka lihat yang bergabung anak soleh, anak baik, anak pintar. Kedatangan saya disambut dengan tola al-badru. Disambut hangat. Bergabunglah saya dengan grup mereka. Araftu syar laisa isyar. Kita boleh mengetahui kejahatan bukan untuk jadi penjahat. Jujur, saya tanya dengan mereka bagaimana teknik-teknik minggat. Saya ajak mereka minggat sesuai dengan jadwal tabligh akbar Zainuddin MZ. Mereka tanya, Ahmad, kita minggat kemana? Saya rahasiakan. Kalau saya kasih tahu nanti nggak diturunkan ilmu. Saya bilang ajarkan dulu teknik minggatnya. Kita minggat bareng-bareng. Nanti kalau selamat baru saya kasih bocoran kemana tujuan minggat. Nonton bioskop ya? Entah. Main biliar? Entah. Ngerokok? Nanti kita keluar. Begitu hari-harinya memang betul tidak diragukan teknik minggat mereka gitu. Kita lompat dari lantai 2, gak ketahuan sama. Selamat kita. Begitu sudah agak jauh dari pondok, mereka penasaran, pengen tanya, kemana Ahmad kamu akan ngajak kami minggat? Nonton bioskop ya? Kada. Main biliar? Kada. Ngerokok? Kada. Terus kemana kamu ngajak kami minggat? Kita insya Allah kategori minggat hasanah. Minggat kemana? Kita akan menuju ke Masjid Agung mendengarkan ceramah Ki Haji Zainuddin MZ. Marah mereka. Dihukum saya. Kalau tahu tujuan begini dari awal kami tidak mau menjadi kamu minggat. Emang selama di pondok kita kurang diceramahin. Kuping kami sudah panas diceramahin. Telat tidur diceramahin guru. Telat bangun diceramahin guru. Pokoknya kami tidak mau bersama kamu. Kami tidak mau dengar ceramah. Mumpung bisa minggat kami ingin bersenang-senang. Mereka nonton bioskop, main biliar, rokok. Saya tetap dengan niat awal minggat karena ingin melihat idola saya. Tapi ibu gak minggat kan hari ini? Saya sampai di Masjid Agung
Saya duduk paling depan, saya pelototi ke Haji Nurdin. Idola. Waktu itu ke Haji Nurdin MZ kalau ceramah 2 jam lebih loh. Masih gagah-gagah. Jam 12 lewat baru selesai dulu. Selesai jam 1 saya tinggalkan masjid, janjian dengan teman-teman minggat saya di titik pertama. Mulai tidak ada kekompakan di antara kita. Pecah kongsi. Masuk ke pondok sudah nggak saling tolong menolong dan saling menjaga. Nafsi. Apa yang terjadi? Begitu masuk pondok ketangkep bahasa sapam pondok. Akhirnya kami berempat dimasukkan ke penjara pondok. Dulu di pondok itu ada penjaranya. Yang bandel-bandel dikurung dulu. Saya itulah sejarahnya pertama kali saya masuk penjara. Dibikin kerangkeng-kerangkeng. Menjelang subuh baru dikeluarkan kami berempat. Dipermalukan di depan santri-santri lainnya. Pimpinan pondok Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, muridnya Habib Abdul Qadir bin Faqih, gurunya Habib Najib, gurunya Habib Novel, paman saya dan sekaligus guru saya. Saya dibariskan bersama 3 makhluk tadi. Satu persatu ditanya. Kalau sudah ngadepin Abuya, guru yang kami panggil Abuya, mulutnya bisa bohong. Karismanya Habib ini luar biasa. Karismanya, kalau mau bangunin anak-anak sholat subuh, kita di lantai 4. Beliau baru di lantai 1, cuma bunyi dehem aja. Itu yang di atas lompat-lompat. Saking karismanya. Bukan ditakuti tapi disegani. Maaf ya, kalau ditakuti di depan orang hormat, di belakang bisa menghina. Jadilah pribadi yang disegani. Depan belakang dia akan takut dan hormat kepada kita. Wujud. Dipanggil, ditanya satu-satu. Anak pertama, hei walad, kamu semalam minggat kemana? Jujur yang tadi nonton biskup Abuya, dipukul 1 kali rotan. Ketok. Saya lihat teman saya dipukul gara-gara nonton, saya ejek, rasain. Siapa suruh nonton? Santri kedua, kamu minggat kemana? Rokok Abuya, ketok, dipukul 1 kali rotan. Saya bilang ke teman saya itu, rasain dulu. Siapa bilang? Siapa suruh rokok? Yang ketiga, kamu pergi kemana? Main biliar Abuya, ketok, 1 kali pukulan. Lagi-lagi saya bilang, rasain. Begitu yang keempat giliran saya sudah pede. Yang bakal saya dipukul. Karena dulu saya penceramah, saya ingat karena dengerin ceramah. Sesama penceramah pasti tidak saling mendahului. Sudah pede. Ahmad, tidak disangka kamu santri pintar yang dibanggakan. Ternyata kamu bergabung dengan biang kerok ini. Kamu malah jadi santri minggat. Kemana kamu minggat? Dengan pede, selengean sambil senyum saya menjawab, Abuya, insya Allah minggat Ahmad tidak seperti makhluk-makhluk ini. Kamu minggat kemana? Insya Allah minggatnya Ahmad termasuk minggat hasanah. Kemana kamu minggat? Dengerin ceramah dai kondang ke Haji Zainuddin MZ. Dengar itu, guru saya ngambil rotan 3 kali malah saya dengar. Letak. Mereka kompak bertiga bilang, rasain loh. Mereka suruh dengar ceramah. Ini kisahnya nyata guru, mau saya angkat jadi sinetron. Lucu nih, nanti saya angkat sinetron. 30 hari mencari cinta ilahi menjelang sesuatu di Ramadan nanti. Jadi untungnya nggak cuma ceramah tapi pakai cerita keren. Ada lowongan ke lowongan itu. Bu, 3 kali saya dipukul, 3 kali saya dipukul, merah badan saya. Saya sempat nggak terima hukuman guru saya. Dalam hati saya, guru saya tidak adil. Mereka merokok, nonton biskup, main biliar, kok dipukul 1 kali. Saya ini dengan ceramah, kenapa malah dipukul lebih banyak 3 kali? Harusnya dimaafkan dong, hentikan dia. Akhirnya saya marah, saya minggat lagi dari pondok, pulang ke rumah dengan niat ingin berhenti dari pondok. Saya menangis, saya acting,
Saya ngadu dengan ibu saya. Umi, aku yang radikal. Nih anak Umi dipukul. Ibu saya lihat anaknya dipukul menangis dia. Ya Allah nak, anakku minta cinta. Kenapa kamu dipukul? Minggat dengerin ceramah. Kamu minggat karena ceramah, ya Allah. Berapa kali kamu dipukul? 3 kali. Kamu duduk di sini ya nak. Umi panggilkan ayahmu, tambahkan 10. Ternyata ibu saya lebih radikal. Minggat lagi saya di rumah. Lebih baik saya balik ke pondok. Ini pelajarannya. Cerita ini bukan cuma ngajak ketawa, tapi ada pesan. Jangan sekali-kali anak mengadu, dimarahin gurunya, langsung kau bela, jangan. Besar kepala. Ini menghambat anak jadi orang sukses. Mungkin. Saya prihatin lihat anak-anak sekarang. Dunia pendidikan hilang keberkahan. Kenapa? Dunia pendidikan cuma mikirin mencetak anak-anak benar, anak-anak pintar, tapi tidak mengkader anak-anak benar. Lihat guru kita, kenapa akhlaknya begitu bagus? Karena memang Habib Umar, guru-guru yang Hadramaut bukan mikirin anak pintar, benar dulu baru pintar. Ibu sekarang saya suruh pilih nih, pengen punya anak pintar tapi nggak benar, atau benar tapi nggak pintar, pilih mana? Saya ulangi ya, di luar kasih. Pilihan pertama, punya anak pintar luar biasa, tapi nggak benar. Pilihan kedua, anaknya benar, tapi nggak pintar. Ayo, pilih yang pertama dan kedua. Pintar benar. Yang pertama dan kedua. Pintar benar. Kalau saya yang ketiga benar dan pintar. Acil. Kalau pintar tapi nggak benar, saya pastikan anak model begini minterin orang, nggak akan pernah mau menerima kebenaran dari mulut orang lain. Lahirnya sifat apa? Sombong, arogan. Kalau bahasa kampung saya, sombong itu betakoan. Kalau bahasa sini apa? Ini planet apa sih? Cakah banget. Kita pakai bahasa ini. Cakah. Ibu, Acil tahu nggak dosa pertama yang pernah ada dilakukan hamba Allah? Itu dosa apa? Cakah. Siapa pelakunya? Iblis laknatullah. Emang dipikir iblis itu nggak pinter. Oh, pinter, cuma nggak benar. Bujur. Emang iblis itu kita pikir nggak ahli ibadah. Oh, dia ibadahnya lebih dulu kenal Allah baru Adam. Bujur. Emang iblis itu nggak pernah ngerasain surga. Oh, dia lebih dulu tahu surga baru Adam. Tapi kenapa iblis diusir dari surga? Cakap. Kenapa iblis dilaknat nanti sampai hari kiamat? Jawabannya cakap. Kenapa iblis dipastikan tempat kembalinya adalah neraka? Jawabannya cakap. Maka di balik cerita ini yang saya ingin titipkan pesan istighfar. Kalau ada dalam diri kita ada sifat cakap. Iblis saja sudah masuk surga, berujung ke neraka, dilaknat sepanjang umurnya gara-gara cakap. Apalagi kita yang baru tinggal di Banjarmasin sudah cakap. Hello. Belum tentu kita masuk surga. Nyium baunya aja belum jaminan, udah cakap. Wujud. Emang paling enak banget ya kalau itu orang cakap. Hati gimana rasanya? Kan orang ini kan yang dicakain, yang disombongin kadang-kadang macam-macam usaha. Baru beli cincin. Hadir pengajian pura-pura nanya kamar mandi. Maaf panitia, kamar mandinya di mana ya? Yang punya hajat udah lama banget. Ibu mau kamar mandi, ibu lurus, belok kanan, mentok. Biar ketahuan cincinnya. Kayaknya begini. Oh di sana.
Jangan. Bujur. Bujur. Baru beli gelang. Biar ketahuan sama jamaah. Begitu hadir acara kondangan, kan selalu ada panitia menyambut di depan. Ada buku tamu kan, biasanya disuruh nulis buku tamu. Panitia udah sopan banget, ibu silakan isi buku tamunya. Sebenarnya dia gampang ngambil pena, menulis dengan gaya sederhana saja. Terima kasih ya, selesai. Cuma kalau dia begitu, nanti yang ngantri di belakang dia nggak tahu gelangnya banyak. Jadi sebelum dia ngambil pena, ada atraksi kecil-kecilan tarian India. Ibu silakan ambil penanya. Terima kasih. Apa hubungannya? Di bawah dengan harus begini. Hello. Jaga. Biar orang yang di belakang kita ngantri kedengaran bunyi gelang kita. Maaf nih, orang lain juga pakai gelang, tapi nggak norak-norak begitu. Orang lain pakai gelang bunyinya jelas kerincing lagi ya keridik. Keridik aja sombong. Ini tanya guru kita di dalam hadis qudsi disebutkan innallah yabghadu thalatha wa bughdihi thalathata minkum asyad. Allah benci dengan 3 kelompok, tapi ada lagi 3 kelompok yang lain double kebencian Allah. Salah satunya Allah benci lihat orang kaya yang sombong, tapi Allah lebih benci lihat orang miskin jaka. Udah kritikan sombong. Bujur. Acil. Saya tidak melarang Acil pakai perhiasan, saya tidak melarang. Begini loh Pak, mereka ini fitrahnya adalah makhluk indah, pasti suka dengan segala keindahan. Kita tidak menafikan itu fitrah yang Allah hadirkan. Wanita ini kan makhluk indah, wujud, pasti suka dengan yang indah-indah. Tapi jangan sampai keindahan dunia menghilangkan keindahan akhirat. Wujud, silakan Acil pakai perhiasan, pakai gelang sebanyak apapun silakan, selama tidak ditaruh dalam hati, bukan kebutuhan. Wujud, hanya sekedar perhiasan sementara, bukan kebutuhan. Saya ajarkan caranya biar Acil pakai gelang sebanyak apapun gak cakap, gak sombong, malah bikin Acil tawaduk. Mau? Saya ajarkan caranya. Mau? Sebanyak apapun gelang yang Acil pakai tidak akan bikin Acil cakap, malah bikin Acil tawaduk. Mau? Pakai karet gelang. Buktikan. Nggak akan ada yang begini, ada disembunyiin. Bujur. Acil, apa sih yang mau disombongkan di dunia dan apa-apa coba? Kita mikir waras bareng. Merasa paling cantik di Banjarmasin, sombong. Hello. Yang namanya kecantikan sementara, tidak ada yang abadi. Makin bertambah usia masuk kategori waman nu'amirhu nunakishu fil khalq. Makin bertambah usia satu persatu nikmat dicabut oleh Allah. Kulit mulai keriput. Boleh jadi ketika kita masih muda, satu kali pasang gaya dengan senyuman mautnya, laki-laki banyak tergoda. Tapi ingat ya, begitu sudah bertambah usia, udah jadi tua, satu kali kita nyengit, laki-laki muda pingsan. Bujur. Nggak ada yang kekal. Semua ini hanya sementara. Acil merasa punya kekayaan, mau sombong. Hello, nggak malu dengan korun. Tahu korun akhir hidupnya kemana? Nggak happy ending. Korun dan hartanya ditenggelamkan dalam tanah. Ditenggelamkan gara-gara kesombongannya. Korun yang kekayaannya masya Allah emasnya nggak ketampung-tampung, kita baru punya emas sedikit sombong. Korun emasnya nggak ketampung-tampung di gudangnya, kunci gudangnya dari emas.
Hajun tahu korun karena sombong ditenggelamkan emasnya, hartanya di dalam tanah beserta dirinya. Itu sebabnya orang kalau gali tanah ketemu harta pasti spontan teriaknya siapa? Harta korun, harta korun. Karena yang tenggelam korun. Coba waktu itu yang tenggelam Tukimi. Ada Tukimi. Wujud, wujud, wujud. Ternyata nggak ada yang bisa disombongkan semua titipan. Mohon maaf, merasa mentang-mentang jadi pejabat, seenak-enaknya bikin aturan, bikin kezaliman. Ingat Fir'aun kemana? Fir'aun itu kurang sombong apa? Kita baru bikin jalan tol aja sombong, ada ngutang. Fir'aun itu di zaman kejayaannya bisa bangun piramida. Lihat, zaman sekarang saja piramida yang dibangun Fir'aun masih termasuk di antara beberapa keajaiban juga. Apalagi zaman dulu. Ibu, kekayaan dia punya, kekuatan dia ada, pasukan dia ada, gagahnya dia. Kemana masih Fir'aun? Diawali, ditenggelamkan Allah ke dalam laut. Allah haramkan semua makhluk laut menyentuh jasadnya biar jadi pembelajaran bagi kita yang masih hidup. Dan sekarang ada di mana jasadnya? Mesir. Di Mesir. Ibu tahu Mesir? Gak jauh dari tempat kita. Tadi sebelum saya sampai di sini dulu, saya nampak ada tulisan Martabak Mesir. Ibu, Mesir, kapan-kapan pergi nanti Mesir. Saya selalu setahun sekali bawa rombongan umroh plus Mesir. Kadang-kadang saya bikin 3 umroh tapi berjalannya Mesir, Jordan, Palestina. Nampak tilas sejarah makam-makam Nabi. Kapan-kapan ikut travel saya dong. Kita berangkat sama guru. Kita berangkat sama guru Rahmudi. Berangkat sama yang lainnya. Halo. Puas ka na ikot ako. Kita bawa juga manusia. Banyak mana bijasa. Mau nggak? Banyak mana bijasa. Yang 3 negara yuk. Mesir, Jordan, Palestina. Turki. Turki, boleh. Turki. Ibu. Nanti di Mesir, Masya Allah, saya bawa jamaah saya lihat Fir'aun. Seru. Seram. Biar mereka melek, biar pulang ke Indonesia gak sombong, biar melihat depan mata orang yang sombong nasibnya kemana, cuma tidur di kaca kecil. Gak ada apa-apanya. Ibu nanti pergi banyak pelajaran. Saya bawa jamaah. Begitu masuk ke museumnya, jantung sudah berdebar-debar. Ingin melihat Fir'aun. Saya tanya petugas pintunya, pengawal. Ya Huya, Fi'in mahal Fir'aun. Di mana tempat Fir'aun? Tak. Imshi tawali, ta'fu. Kamu jalan, nanti naik ke atas. Fir'aun berada di tempat paling tinggi. Jamaah saya itu emang kurang ajar tuh Fir'aun. Udah mati masih di tempat tinggi. Dasar cakah. Naik tangga saya. Belum ada lift. Ibu tahu nggak, begitu sudah berada di lantai tempat Fir'aun, mau detik-detik masuk ke pintu masuknya, di situ guru. Jamaah saya keringat dingin semuanya, keringat yang bercucuran. Ibu tahu kenapa? Tiketnya bayar mahal. Di bawah sudah bayar, di atas khusus. Kalau masuk luar negeri, tambah lagi bayar tiket khusus. Marah jamaah saya, kurang ajar Imam Fir'aun bin Habib. Udah mati masih jual mahal. Udah tercakar dia. Saya tenangkan jamaah, tenang. Ilmu itu mahal. Uang bisa dicari. Kesempatan begini belum tentu 2 kali. Yang paling penting ambil iktibar dari pelajaran apa yang kita lihat. Karena ilmu tidak hanya pada yang tersurat. Tidak sedikit ilmu itu hadir dari yang tersurat. Itulah pesan ulama kita. Mangkaturo.
i'tibaruhu khalla itharuhu. Siapa yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian yang dia lihat dengan matanya, yang dia dengar dengan telinganya, bahkan yang dia rasakan dengan hatinya, baik itu kejadian pada dirinya atau kejadian sekelilingnya, dia pandai ambil hikmah, dijamin kata ulama kegagalan dalam hidupnya akan kecil. Kecil sekali kegagalan hidupnya. Kenapa kita selalu gagal? Nggak mau belajar dari kisah-kisah orang sebelum kita. Coba buka Al-Quran, 3/4 isinya cerita. Cerita dahulu, cerita akan datang, semua ada dalam Al-Quran. Acil. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan acara hall, di dalamnya katanya ada bacaan managib, bid'ah, kasih jawaban, suruh buka Quran. Di dalam Quran banyak managib. Benar kan? Banyak managibnya. Allah bercerita tentang kisah-kisah orang yang sudah mati. Bukankah itu managib? Ujur. Ajil. Saya tenangkan jamaah saya. Tenang, bayar. Maaf. Ini cuma yang penting kalian nanti bisa melihat Fir'aun dengan mata kepala. Mereka bayar. Masuk. Saya masih ingat tuh gang kesempit masih ingat. Masuk sang kecil. Belok ke kanan. Nah, Fir'aun di sana. Fir'aun. Ya, memang posisinya begitu. Jangan bakal ya. Belok kanan dulu. Masuk ke ruangan. Begitu melihat Fir'aun yang tadinya sombong, yang diceritakan hebat, kejam, pembantaian bayi terbesar dalam sejarah manusia itu terjadi di tangan Fir'aun. Pembantaian bayi terbesar sedunia itu pada terjadi di zaman Fir'aun. Begitu lihat Fir'aun, jamaah geram, melampiaskan amarah, ditunduk. Ternyata Fir'aunnya, jamaah terheran-heran, tubuhnya lengkap. Berapa bayangin, sudah tenggelam dalam laut, masih utuh. Bahkan ada orang barat masuk Islam gara-gara menyelidiki tubuh Fir'aun. Apa benar Fir'aun ditenggelamkan dalam cerita Quran dalam laut? Kita buktikan. Mereka ambil sedikit saja sampel tubuh Fir'aun. Ternyata dalam tubuh Fir'aun mengandung zat garam yang sangat banyak. Berarti membenarkan makhluk itu betul-betul pernah ditenggelamkan. Ilmuwan barat masuk Islam gara-gara menyelidiki itu. Jamaah sekalian, Habib, Masya Allah, benar kata Quran utuh. Matanya lengkap dua, telinganya, giginya, tangannya, jari-jarinya lengkap. Yang gak enak, jamaah ada yang menutup, Habib, hidungnya mirip Habib. Saya dibilang Fir'aun. Memang kadang-kadang ngadepin zaman terus sabar. Saking senangnya jamaah orang Indonesia namanya, kalau nggak foto katanya nggak afdol. Padahal ada tulisan mamnu at-tasrif, dilarang berfoto. Dia berfoto macam apa? Dia foto pakai nanya senang. Itu orang Indonesia. Ini jadi syarat. Bahkan dalam umroh pun lihat umroh itu orang Indonesia nih. Kata teman saya orang Arab, orang Indonesia itu paling gampang dari kebak. Kalau sudah umroh haji rukunnya ditambah 1, foto pasti ramai. Lebih banyak fotonya daripada tawafnya. Wujud. Bahkan dalam keadaan tawaf pun masih foto. Wujud. Itu orang Indonesia. Kebawa sifat itu di kota lain. Dia Fir'aun disuruh senyum. Takrek, akhirnya ketangkap petugas keamanan di sana. Galak-galak aja petugasnya, badan gede, dirampasin pun jamaah saya. Tangan dirampas, dibentak, dihapus semuanya. Jamaah saya, Habib, tolong. Saya lihat orang Arab rampas handphone jamaah saya.
Nasionalisme saya itu. Saya kan. Dia tidak bertanya. Saya kerjain dia. Udah nangis, ambil tolong dong, handphone tolong. Udah dia begitu baru saya maju. Nah, walaupun saya dibilang orang Arab, saya Indonesia merah putih di sini. Ibu, orang banyak mikir saya orang Arab. Saya lahir di Palembang, keturunan Padang. Ada orang Padang di sini? Ada orang Padang? Ada orang Padang? Kalau ada berarti saudara saya. Saya orang Padang. Padang pasir. Barang sabar. Barang sabar. Di muka ada barang sabar. Jangan dekat-dekat nanti pada sambit. Acil. Saya maju, saya bela zaman saya nasionalisme keluar. Ingat mobil wakal dan iman. Cinta tanah kelahiran sebagian dari iman. Kalau negerimu dihina, saudaramu sesama negerimu dilecehkan, kamu diam, imanmu gak sempurna. Betul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kata Nabi orang di antara kamu kalau kamu hanya punya cinta buat dirimu tapi kamu tidak punya cinta buat saudara. Cinta. Acil, ya didorong-dorong sama dia, disuruh ngadu. Kalau nggak ngomong bahasa Arab, infonya nggak dibalikin. Wah, akhirnya saya bersih tegang dengan orang Arab. Dia bentak saya bentak lagi. Orang Arab kalau dibentak kita diem, makin dingin. Dia bentak, saya bentak lagi. Jamaah saya dipakai tepuk tangan. Hore, Arab sama Arab masih berantem. Ini sebenarnya orang Arab juga, cuman Arab makhluk. Tapi kalau lama-lama dia Arab cemas. Acil, ambil handphone dia masuk. Saya perjuangkan dapat, saya tanya, kenapa zaman saya nggak boleh putus? Ini jauh-jauh datang ke Indonesia, biayanya mahal loh. Masa nggak boleh kenang-kenangan? Putusnya Fir'aun. Petugasnya bilang, Fir'aun tidak mau diputus. Sama saya untuk kurang ajar intinya, udah sombong masih nyuruh orang ya. Dasar cakap. Nanti pulang ke Mesir. Mesir dulu. Jadi sekarang nabung yuk kita nabung. Bikin ansuran, kredit. Ketua pengajiannya mana? Bikin apa? Ibu pengajian namanya ansuran. Harisan umroh. Nampak tilas makam sejarah Nabi-Nabi. Keren banget. Berkesan. Nanti kita terakhir ke Palestina. Mau? Yang penting pasang niat. Orang punya duit, nggak punya niat, nggak berangkat. Ada orang nggak punya duit tapi punya niat bisa berangkat. Ibu tahu nggak? Penjaga kuburan bisa pergi haji. Penjual koran bisa pergi haji. Penjual berlian belum tentu. Betul? Pemulung pergi haji, pemborong belum jaminan. Yang penting itu niat, bukan duit. Saya pertama kali pergi haji, nggak pakai duit, pakai tiket. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam.
Allah jadikan hinaan ejekan orang yang masih hidup sampai kiamat. Halo, halo, halo. Ini jangan-jangan lagi ngomongin ikatan cinta ya. Ini sepertinya ibu-ibu PPKM, perkumpulan perempuan korban Mama Sarah. Saya tahu ada lagi di TV ngomongin ikatan cinta. Entah kita bahas itu di waktu. Sekarang kita bahas film ikatan cinta. Jangan takut. Elsa sudah di penjara. Jadi penceramah harus tahu semua yang up to date biar jadi bahan ceramah. Bujur, bujur. Acil merasa paling kuat, mau sombong udah istighfar. Kekuatan itu enggak bagi. Katakan otot besi, urat kawan, leher beton, muka asbes. Sombong, ingat. Allah kasih satu penyakit saja pasti lemah. Gak usah banyak-banyak, satu penyakit saja, satu penyakit. Kemarin di Palembang dulu ada preman motor gede, tatunya menggambar ulah naga, menyeramkan. Gara-gara sombong, Allah kasih penyakit stroke, badan murus-murus, kecil, tinggal tulang. Akhirnya apa? Tato naga berubah menjadi cacing pita. Jangan meremehkan. Stroke itu berat. Stroke itu berat. Jangankan stroke, segerobak berat. Apalagi stroke. Betul. Orang kalau sudah dikasih penyakit satu nggak bisa ngapa-ngapain. Betul? Makanya nggak ada yang bagi. Apa sih perlu disombongkan apa? Kita ini kalau mati semuanya pakainya sama, kain putih semua. Putih itu melambangkan ketulusan, keikhlasan, kepolosan. Saya tidak pernah dengar ada bos batu bara besar di Kalsel ini, seorang wanita kaya meninggal dunia kain kapan warna pink. Ada payet dan manik-manik. Di tengah-tengahnya ada tulisan Hello Kitty. Semua kita mati pakainya sama kain kapan saja. Jadi istighfar tidak ada yang perlu disombongkan. Wujud sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Belajar dari Nabi Muhammad sallallahu. Ibu tahu nggak, Nabi ketika Mi'raj itu pernah diangkat Allah ke tempat paling tinggi, namanya Sidratil Muntaha. Pertanyaannya, ketika Nabi pernah menembus level tertinggi, Nabi turun ke bumi, apakah Nabi merasa caka, merasa tinggi? Kada. Padahal sudah sampai ke tempat yang tinggi. Acil, nggak kayak kita ya, baru merasakan jabatan di dunia sudah sombong, baru jadi wali kota, bupati, presiden, sombong. Padahal itu jabatan cuma 5 tahun. Nabi itu levelnya tinggi, tidak sombong. Bahkan yang lebih hebat, Nabi pernah menembus tempat yang tertinggi, berjumpa dengan yang maha tinggi. Ketika kembali ke bumi tidak ada satu sifat tinggi dalam hatinya. Kita baru ketemu presiden, sombongnya setahun. Padahal cuma presiden. Nabi ketemu yang dengan Allah yang maha tinggi, gak pernah sombong. Di balik perjalanan indah itu mengajarkan pesan mulia, jangan jadi orang cakap. Wujud
Semua yang cakap akan berakhir duka dan celaka. Lihat Fir'aun, lihat iblis tempat kembali neraka. Lihat Fir'aun sepanjang tahun, sepanjang abad dilaknat, dihina, dipermalukan oleh Allah. Maka sekali lagi istighfar kepada Allah. Singkat padat. Kecil, hari ini saya bukan dalam konteks tausiah, tapi saya ingin berbagi cerita yang kita petik hikmah di dalamnya. Acil, sekali lagi saya tanya, pengen punya anak pintar tapi nggak benar, atau benar tapi nggak pintar? Yang ketiga. Kalau punya anak pintar nggak benar, larinya dia sombong, gampang betul menyalahkan orang-orang di sekeliling, nggak mau menerima kebenaran dari mulut siapapun, ngeritik orang mau dikritik marah, negur orang jadi ditegur makin menjadi, nyeramahin orang oke diceramahin ngajak berantem, betul? Ngeluarin dalil orang lain ngeluarin dalil nggak diterima, wujud sombong, merasa paling pintar, wujud. Ibu, kami dulu di pondok belajarnya sedikit, yang banyak apa? Dibenahi akhlak kami. Tanya Bu, ulama-ulama zaman dulu belajarnya sedikit, akhlak dulu yang banyak, hikmahnya yang banyak. Wujud, bahkan guru kami bilang pintar nggak penting kalau kalian nggak punya akhlak. Yang membuat Nabi mulia dan dipuji Allah karena akhlaknya. Wujud, wujud. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Acil, kalau punya anak benar, sekalipun nggak pintar jangan berkecil hati jangan. Kalau anak itu sudah benar, sekalipun nggak pintar, insya Allah telinganya, hatinya siap menerima kebenaran yang keluar dari mulut siapapun, dan lambat laun akan membuat dia jadi pintar juga. Wujud, wujud. Maka saya titip pesan, kalau kepengen punya anak yang benar dan pintar, kalau anak pulang ngadu dimarahin gurunya jangan dibelain, tambahin. Anak jadi besar kepala, betul, ada yang bela. Ibu nonton TV nggak? Saya maaf deh, masih ingat ada kejadian ada seorang anak yang merokok, ketangkep basah gurunya, lalu dimarahin gurunya. Dia pulang dari sekolah, dia tunggu gurunya di luar sekolah, dia keroyoki sampai meninggal dunia. Ada juga nih kejadian yang kedua nih. Seorang anak perempuan dimarahin oleh ibu gurunya. Anaknya pulang ke rumah lapor ke ibunya. Ibunya bukan ngedengar dulu permasalahannya apa, langsung emosi naik pitam. Dia panggil teman-teman ibu lainnya, datangin sekolah, dia jambak gurunya di depan murid-murid lainnya. Ini mohon maaf, saya bisa ngomong begini dengan jelas karena kejadian waktu itu persis di depan mata saya. Di depan mata saya, makanya saya bisa cerita dengan jelas. Anaknya bandel, kurang ajar, ditegur guru perempuan, negurnya baik-baik. Dia marah, dia pulang, dia karang cerita. Ibunya panas emosi, ibunya datang ke sekolah tanpa tanya basa-basi, dia jambak. Jilbab sang ibu gurunya sampai terlepas. Saya bisa ngomong begini karena di depan mata saya. Sekali lagi di depan mata saya. Kan ceritanya begini. Waktu itu kan saya di nonton TV. Ada yang salah mohon saya. Kan di depan mata saya. Please deh. Dengerin aja ya saya. Ini namanya teknik ceramah terbaru. Bikin mak-mak kesel. Saya lagi di hotel, di luar kota buka TV, ada beritanya. Itu di depan mata saya. Itu ibu gurunya dijambak-jambak di depan muridnya, dihinakan, dipermalukan. Dia mana punya pendidikan mau berkah? Yang punya ilmu nggak dihargai, nggak dihormati. Anak-anakku, enak kamu sekarang ngaji dengan guru. Paling nakal cuma 7 di
dicubit. Zaman saya dulu porsi melayang, bercanda di kelas dilempar pakai penghapus, patah gigi kita permisi satu-satu. Dan rata-rata guru kita dari Arab itu pelempar penghapus tercepat sedunia. Biasa lempar jumroh, lempar setan. Acil, zaman dulu kita ngadu sama orang tua, nangis dimarahi, ibu saya bilang, pulang kamu, mimpi kamu jadi anak sukses. Kalau mental cengeng, mental tempe, pulang kamu. Kalau nggak pulang suruh ayahmu tambah jadi 10. Kamu nggak akan sukses kalau begini, dikit-dikit ngadu. Itu terekam di otak saya. Pulang saya ke pondok, saya ke guru saya minta maaf, sempat seuzon dengan guru. Akhirnya saya bilang guru, saya ridho dengan hukuman guru. Walaupun guru hukum saya 3 kali lebih banyak, saya ridho. Bahkan sekarang kalau guru mau tambah hukuman, saya siap. Akhirnya ditambah. Kesel juga saya ngomong. Ditambah hukumannya. Baik, kalau kamu mau ditambah, saya tambah. Apa hukumannya guru? Nanti jam 12 malam kamu ikut saya. Kamu akan saya lepas di tengah-tengah kuburan. Dan di sana hukumannya kamu saya akan suruh ceramah. Karena kamu kemarin alasannya dengerin ceramah. Tema ceramahnya bahas tentang kematian. Dalam hati saya lengkap penderitaan saya. Jam 12 malam guru. Kalau saya nggak lakukan itu, saya dicoret nggak lulus. Saya lebih baik lulus walaupun kesurupan daripada nggak lulus, kecewa hati ibu saya. Jam 12 malam saya dilepaskan di kuburan, ditaruh di tengah-tengah kuburan. Ada kuburan masih merah baru dimakamkan. Guru saya bilang, ini yang mati ini preman besar. Tadi sore dimakamkan, badannya habis dipacok, berdarah, mengerikan, mengenaskan. Syukur khotimah, kamu berdiri sini sekarang, kamu teriak, kamu ceramah tentang kematian. Saya guru akan menunggu berapapun meter di pinggir jalan. Ibu, saya yakin hukuman guru pasti ada hikmahnya. Saya gemetar, saya tutup mata. Saya nggak baca hamdalah, nggak baca salam, saya langsung baca ayat Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati, termasuk yang di sana. Betul. Ini kalau diangkat jadi sinetron lucu banget ya, lucu banget. Ada peran di jalan. Guru saya teriak, ulang lagi ceramahnya. Ulang lagi. Karena tadi nggak pakai salam, tidak lengkap ceramahnya. Pakai salam. Saya bilang nggak mau. Kenapa nggak mau? Takut ada yang jawab. Adil. Setelah beberapa tahun itu berlalu, detik-detik guru saya akan meninggal dunia, saya dipanggil. Ta'aliya waladi Ahmad Ajlis. Sebelum saya tinggalkan dunia ini, sebelum kamu berpisah denganku, silakan keluarkan kalau ada unek-unek di hati. Kamu mau tanya apa kepada Abu? Itu akhlak anak murid yang dulu, nggak berani nanya kecuali disuruh kasih kesempatan. Adab. Kalau dibungkuk, ayo yang mau nanya silakan. Ini kadang-kadang gurunya lagi ceramah. Saya pernah lagi ceramah, ada orang yang nggak suka dengan zikir berjamaah, belum selesai ceramah langsung angkat tangan bertanya, nggak punya adab. Selesaikan dulu omongan orang. Ujung. Acil, saya disuruh nanya, saya tanya, guru, ada 2 yang ingin saya tanya. Sudah lama saya simpan rapi di hati. Yang pertama, kenapa dulu waktu saya minggat, guru hukum saya 3 kali lipat? Padahal minggat saya dengerin ceramah. Saya kepengen jadi penceramah. Teman saya minggatnya jelek-jelek, alasannya kok pukulannya 1 kali, kenapa saya 3? Guru saya bilang, sayang, itu pukulan cinta, bukan pukulan benci. Itu pukulan yang menghantarkan harapan dan doa. Man ahabbak nasohah. Siapa yang mencintaimu akan menegurmu, menasihatimu. Dari sekian santri 4 orang ini, 3-tiganya alasannya minggat, mengecewakan. Kamu doang yang menyenangkan hatiku.
Kamu ingin jadi penceramah, minggat demi ceramah, pengen jadi penceramah terkenal, maka biar kamu sampai kepada mimpimu, kamu bisa nyampe ke finish, kamu dapat piala, kamu jadi pemenang, kamu jadi penceramah. Aku harus cambuk kamu lebih banyak dari mereka. Kamu tahu nggak nak, kuda pacuan itu nggak akan lari kencang kalau penunggangnya nggak memukul pantatnya dengan kencang. Makin kuat dipukul, ketak, makin dia melaju kencang sampailah dia ke finish. Ibu kalau ikut kuda pacuan, ibu nggak mukul kudanya, ibu usap-usap maju. Yang ada kudanya nggak menang, nak terangsang. Bujur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya dipukul, ternyata itu pukulan dorongan semangat biar saya sampai kepada apa yang saya niatkan. Saya mikir, alhamdulillah berarti saya dianggap kuda. Pertanyaan kedua saya bilang, guru, kenapa hukuman saya ditambah ceramah di kuburan? Kenapa? Padahal mereka sudah mati. Apa manfaatnya buat saya? Ini ada hubungan dengan yang tadi saya sampaikan. Aceh, puluhan tahun dulu saya sudah menggambarkan keadaan Indonesia sekarang. Puluhan tahun. Guru saya bilang, nah, nanti kalau kamu sudah sampai ke finish, kamu menggapai cita-citamu, kamu naik ke atas panggung kehormatan, kamu diberikan tempat, bisa ceramah keliling Indonesia, bahkan akan diundang keliling dunia. Saya gara-gara ceramah saya diundang ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Korea Selatan, diundang resmi oleh Sultan Bolkiah di istana acara pernikahan keluarganya, diundang resmi oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, diundang oleh Singapura, Jordan, Palestina. Keliling itu wasilah tausiah. Benar kata guru saya. Nanti kamu akan keliling Indonesia, keliling beberapa negara. Kamu akan keliling beberapa negara. Nah, ingat nak, ketika kamu ketemu umat, ketahuilah tidak semua yang hadir itu hatinya hidup. Wujuduhu ka'adam. Banyak sekali orang wujudnya ada, hatinya nggak tahu kemana. Nanti kamu akan datang satu zaman, orang yang nyari ceramah kita, ulama, bukan nyari benarnya, nyari kesalahan ulamanya. Mana ya yang bisa jadi dia tersangka ya? Sekarang ya, betul? Jangan yang hadir ada intern di sini. Kalau dari tadi nggak ketawa berarti intern. Lagi ada ketawa terpaksa. Biar gak dicurigai. Maaf ibu tuh gak pernah kepikiran zaman dulu ada hal-hal yang begini. Orang datang pengajian bukan nyari manfaat dari gurunya, tapi nyari-nyari kesalahannya. Ujung-ujungnya ulamanya ditersangkakan, dipenjarakan, dikasuskan. Padahal yang dia sampaikan lebih banyak baiknya daripada khilaf dan salahnya. Bujur, dicari-cari kesalahan. Dia datang ke majelis, badannya doang, hatinya. Itulah namanya orang yang mati imannya. Maka beruntung semua yang hadir di sini. Bersihkan lagi hatinya, bersihkan lagi hadir ke sini karena kita ingin menggapai berkah dari Allah, membuat Nabi ridho dengan kita, menjadi orang-orang yang haus dengan ilmu agama, agar Allah jauhkan kita dari niat-niat lainnya. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Yang kompak dong, lanjut. Karena ini baru pembukaan. Tapi tanpa terasa ya, 1 jam mengaji bareng saya nggak terasa.
1 jam ya sudah. Sekarang saya tanya jawab yang kompak. 1 jam ngaji bareng Habib terasa tidak? Ada. Yang benar. Kayaknya gimana suaranya? 1 jam ngaji bareng Habib terasa tidak? Saya yang merasa tidak. Semangat terasa salah. Saya boleh minum dulu nggak? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah di majelis ini dan ceramah nggak boleh minum? Boleh. Berarti yang berisik syirik dan takut. Udah syirik pakai bisik-bisik di belakang. Haus. Acil bukan haus, bukan begini loh. Ini tabligh akbar ceramah saya titik ke-61. Ada hampir 70 titik saya mutar-mutar di Kalsel. Dari tanggal 7 Agustus sampai tanggal 31 Agustus harusnya. Tapi molor, mundur tanggal 1. Nambah lagi acara, mundur tanggal 2. Sekarang sepertinya mundur lagi tanggal 3. Kemarin saya ditelepon oleh Haji Syam. Habib, saya jemput pakai pesawat pribadi. Saya minta Habib ngisi ceramah khutbah Jumat di masjid saya. Habis saya bilang nggak bisa, saya tanggal 3 saya harus pulang. Tanggal 2 harus saya pulang. Saya cuma punya jatah dengan anak-anak saya itu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal 6 sudah keliling lagi kota lain sebulan, kasihan nanti diprotes anak-anak. Pokoknya Habib pulang hari nggak apa-apa, kami jemput pakai pesawat pribadi saya. Habib dijemput, ceramah, habis ceramah saya hantarkan lagi pulang. Tanggal 3 saya di Jakarta itu cuma beberapa hari saja dalam setiap bulan. Cuma ingin memastikan apakah Monas masih ada. Jangan-jangan masih di Jakarta, begitu. Saya belum kasih jawaban apakah tanggal 3 oke. Saya bilang nanti saya minta waktu. Kecil, ini paling lama dalam sejarah hidup saya di Kalsel. Ini paling lama. Masya Allah. Paling lama. Ajib. Dan tidak terasa kayak berkah, nggak terasa. Udah mau 1 bulan. Biasanya saya 1 hari ceramah pulang. Kalau bisa pulang hari langsung pulang. Ini paling lama. Saya jadi teringat seorang bupati namanya Pak Rudin, Bupati Amuntai, yang wafat dalam masa jabatan. Dialah yang pertama kali mengundang saya ke Kalimantan Selatan. Dia undang saya ceramah di Amuntai. Setelah saya ceramah, dia suruh saya tidur di sana. Saya nggak bisa karena besok harus ke kota lain. Akhirnya malam itu saya lewat jarak naik pesawat subuh di Banjarmasin. Saya nggak bisa tidur di sana. Beliau berkata, Habib Al-Habsyi, lihat, Kalsel punya magnet. Kalsel itu punya kekuatan cinta. Kalau orang sudah masuk ke Kalsel, dia minum air sungai. Ya, nanti akan balik lagi ke Kalsel. Maaf ya, saya tadinya geli, nggak percaya omongan bupati. Apa hubungannya sungai dengan tiket pesawat? Kan yang membuat sampingan tiket pesawat, bukan sungai. Saya sempat nggak percaya. Tapi akhirnya saya sekarang yakin. 1 minggu setelah itu saya diundang lagi ke Kalsel. 1 minggu berikutnya balik lagi Kalsel. Bulan berikutnya mondar-mandir. Dan kota terbanyak yang saya kunjungi waktu itu Kalsel. Dan sekarang mencari rekor paling lama dari semua kota saya bisa Kalsel. Sekarang saya mikir tiap malam, gak minum saja saya lama. Apalagi minum bisa-bisa beginian. Jangan diaminkan. Jadi sudah pulang. Kemarin saya ceramah diundang Guru Jauh. Guru Jauh.
Kalsel kalian selamat. Artinya Kalsel kalian selamat. Kalsel kalian selamat. Dan kayak Batam, bila Anda tiba, kamu yang menang. Kalsel kalian selamat, bagus. Acil, ini ceramah saya titik yang ke-61. Ibarat mobil, saya mobil berjalan dong, berisi bensin yang banyak. Kan yang capek ulun, yang keringetan ulun, yang ceramah ulun. Ibarat mobil berjalan, berisi bensin dong. Belum lagi ya. Acil kan cuma duduk saja, udah duduk bisa ketawa, nyender pula. Ibarat mobil mogok, tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Belum lagi ya. Masya Allah, emang beda betul kalau minumannya terasa sehat, beda betul. Merek apa sih? Ajwa. Masuk Kak Eko. Mereknya Ajwa. Ajwa sekarang sedang viral di Kalimantan Selatan. Viral. Berapa kontainer datang habis, berapa kontainer habis. Sekarang orang mau beli Ajwa waiting list. Ada yang sudah nyetor uang dulu, barangnya nggak apa-apa nanti nyusul. Saking diminati, benar-benar berkah luar biasa. Berkah kota Kalsel, Ajwa jadi berkah. Alhamdulillah. Ibu doakan, ini perusahaan saya yang ke-5. Ini perusahaan saya yang ke-5, bergerak di bidang minuman. Doakan. Minuman ini saya percaya banyak berkahnya. 1. Berkah pertama, saya ambil nama kurma Nabi yang ada di Saudi Arabia. Namanya Ajwa. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi, disebut, didengar, dibeli, dimakan, akan jadi berkah menghampiri. Makanya nama Ajwa enak disebut, enak didengar. Ajwa. Bisa dipelesetkan, ajaib water. Kata anak saya ada arti yang kedua, AJWA hurufnya. Al-Habsyi jual water ajib. Saya yakin berkahnya terus bertambah karena minuman ini mengikuti warna kesukaan Nabi. Guru saya berpesan, cintai apa yang dicintai Nabimu, Allah pasti mencintaimu. Mana mungkin Nabi menyukai warna hijau kalau tidak ada sesuatu. Wujud warna hijau, warna yang melambangkan kekuatan. Kalau bicara motor, warna hijau itu warna yang aman, paling aman dari sinar matahari. Minuman-minuman yang lain warnanya putih, nggak aman loh, terkontaminasi oleh matahari. Itu bisa membuat airnya musyamas. Kalau dipakai wudhu saja makruh, kulit bisa belang, apalagi dipakai minum, itu potensi kanker. Aceh hijau ini aman, dan satu-satunya botol minuman mineral warna hijau cuma Ajwa saja. Yang kedua, hijau itu warna yang melambangkan arti kesehatan. Saya nggak pernah lihat petani pakai kacamata loh. Matanya sering lihat apa? Yang hijau-hijau. Dan yang ketiga dulu, warna hijau ini warna kesukaan emak-emak. Kapan lihat dompet suami penuh hijau? Aceh, saya yakin berkahnya terus bertambah karena Ajwa ini airnya adalah mendekati air Zam-Zam. Saya ambil air Zam-Zam, saya selidiki, ternyata ada 3 rahasia Zam-Zam. 1, mengandung alkali pH tertinggi sedunia. Apa fungsi alkali? Kalau diminum dia mematikan sel-sel kanker yang ada dalam tubuh. Kita ini punya potensi kanker loh, tinggal nunggu waktu saja. Karena makanan kita banyak beracun, mengandung kimia, pengawet, formalin. Jujur? Aceh, Zam-Zam yang kedua mengandung antioksidan yang menetralkan racun ketika sudah ada dalam badan. Dan ketiga, mikroklastar, butiran airnya kecil, kalau diminum langsung mengenyangkan dan dia menghidupkan sel-sel kulit yang sudah mati. Nah, ketiga unsur Zam-Zam ini kami jadikan unsur minuman air Ajwa. Saya yakin pasti berkah bertambah. Kalau nggak bisa jadi Zam-Zam, paling nggak meniru-niru Zam-Zam. Inna tasyabbu bil kirami falahu. Meniru sesuatu yang mulia pasti ikut jadi mulia. Wujud. Yang berikutnya, saya yakin makin tambah berkahnya. Ajwa ini dikhatamkan 30 juz Al-Quran di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, dan pabrik yang terdekat dengan Kalsel Samarinda.
Produksinya didengarkan Quran 30 juz. Ibu-ibu tahu nggak di depan orang-orang Jepang itu nggak percaya Tuhan, tapi dia membuktikan dahsyatnya Al-Quran. Mereka pernah uji coba 2 ayat Quran. Ayat pertama, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dari air semua bisa hidup, kata Allah. Ayat kedua yang diselidiki orang Jepang, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu jadi obat dan rahmat bagi kita orang mukmin. Kalau ayat ini digabungkan akan menciptakan sugesti, kekuatan. Bahasa kedokteran namanya hipnoterapi. Itu disukses dibuktikan orang Jepang. Mereka siapkan 2 botol minuman, Pak. Shhh. Botol pertama dibuka tutupnya, didengarkan musik, kristal airnya hancur berantakan. Botol kedua dibuka tutupnya, didengarkan Al-Quran, zikir, doa. Itu kristalnya langsung indah dan menawan. Maka berapa banyak yang minum air ajwa ini, maaf, kistanya sembuh, keputihannya hilang, minum, kolesterol, ambien, kencing batu, buktikan ini pasti jadi obat. Dan saya percaya berkahnya makin banyak lagi karena untuk ajwa dikirim untuk dakwah dan Palestina. Bapak Ibu tolong bantu kami ya. Mulai hari ini tolong betul. Kalau ingin pengajiannya melahirkan anak-anak didik yang benar dan pintar, tolong bantu kami. Haramkan minuman kafir masuk ke majelis taklim kita. Gak akan bikin benar walaupun pintar kalau masih ada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Bujur, masa yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara-acara kita, kok minuman kafir Yahudi ngambil untung? Ibu tahu gak Yahudi itu bisnis pertama di dunia yang dikuasai bisnis air minum. Di Indonesia ini 85% minuman dikuasai Yahudi dengan berbagai macam mereknya. Yahudi itu kalau sudah bikin perusahaan untungnya pasti buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia ngurus saudara kita di Palestina. Ibu tahu siapa pembeli terbesar minuman Yahudi? Majelis taklim ibu-ibu, majelis taklim bapak-bapak, acara-acara agama di masjid-masjid. Pembeli terbesar kita. Kita ikut andil dalam dosa. Bukankah Quran melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan? Enggak boleh dong kalau menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau menolong hanya boleh 2, 'alal birri wat taqwa, ketakwaan dan ketaatan. Maka hari ini saya mohon kepada ibu, haramkan produk Yahudi khususnya. Jangan beri kesempatan minuman kafir masuk ke majelis kita. Siap berjihad? Ya. Siap? Ya. Takbir. Kali ini saya bangga nampak minuman milik orang muslim. Saya ikhlas ridho beli minuman selama milik orang Islam. Guru Bahir punya Nurul Muhibbin, ada Ayan Sukumpul, Arifin Ilham punya Al-Fikra, Habib Bahrul punya minuman namanya Jalwa, Buya Yahya punya minuman namanya Al-Bahja, NU punya Santri, Muhammadiyah punya. Lebih baik kita syiarkan produk kita. Ibu-ibu saya titip pesan ya, keluar dari majelis ini, yang mau makan cari dulu restoran milik kaum muslimin. Yang mau belanja di warung-warung milik orang Islam dulu. Belilah produk-produk orang kita. Kalau pedagang kita kaya, zakat dia nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agamanya ada di mana-mana. Stop, jangan lagi memperkaya lawan-lawan kita. Untungnya dia ambil dari kita, dihancurkan agama kita. Takbir. Baik, 1 menit ke depan izinkan tim kami jauh-jauh dari Jakarta akan mendemokan kedahsyatan air ajwa. Air ajwa ini sudah mengalahkan 30 merek minuman. Evian, Equil, Keliu, dan lain sebagainya kalah. Air kangen saja kalah, apalagi yang gak kangen. Ibu-ibu mana tahu Milagros ya? Nah, ajwa sangat kuat dan Milagros. Tapi Milagros harganya berapa? 45.000. Ajwa harganya di bawah itu, plus lagi botolnya lebih tebal dari semua botol minuman, plus lagi ada Qurannya, plus lagi jelas untungnya untuk siapa. Makin besar rentetan pahalanya. Betul? Baik, sekarang kita lihat ke depan. Kita lihat ke depan, kita adu minuman ajwa hari ini dengan minuman terbesar milik orang non-muslim. Saya lepaskan mereknya, pasti tahu ini mereknya apa? Apa mereknya? Ini saja. Sekarang kita tekeskan betadin beberapa tetes. Nanti kita aduk-aduknya jangan pakai sendok besi ya. Sendok besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Lihat air mereka berubah menjadi kuning, dari bening berubah kuning. Betul? Betul.
Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin, minuman berkah, minuman Quran, minuman untuk Palestina. Bantu saya dong, sebutkan namanya. Syiarkan namanya. Ini nama dari Nabi. Kalau disebut saja diberkah. Apa namanya? Sekarang kita tuangkan ajuannya. Ibu-ibu, saya sudah bariskan puluhan botol minuman. Subhanallah, warna hijau itu paling mencuri perhatian. Paling mencuri perhatian. Nanti mau nggak saya ajak zikir di akhir tausiah? Saya bimbing zikir ruqyah dahsyat. Tapi ada syaratnya. Kita bantu perjuangan dakwah dan Palestina, beli ajuannya, nanti buka tutup botolnya, saya bimbing zikir. Bawa pulang airnya jadi air tawar, air berkah. Paling tidak kita beli produk ya Palestina, menghapus nama kita yang pernah beli produk Israel. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan menghapus kebaikan. Bujur. Dan seterusnya nanti saya berikan peluang usaha buat majelis taklim ini di bawah pimpinan guru kita. Ibu-ibu coba lihat ke depan. Airnya kita bening tidak? Lihat air mana yang lebih bersih, yang lebih sehat. Mohon maaf loh bapak-bapak, perut kita ini kotor. Kalau minumannya sehat dia membersihkan kotoran. Bapak-bapak yang merokok ya hati-hati, nikotin nempel di paru-paru sampai mati nggak akan hilang pak, kecuali minum zam-zam, kalau nggak ajwa. Ibu-ibu mohon maaf ya, maaf. Ibu-ibu kalau datang bulan sakit pinggang, sakit perut kan? Ganti minum ya, minum ajwa, hilang rasa itu semua. Ibu-ibu yang sebelah sini, maaf ya, kalau datang bulan itu kan darah head kotor. Itu berhentinya 6 hari kan? Kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 11 hari. Bapak-bapak berapa hari pak? Nanti ganti minumannya ya, minum ajwa. 4 hari darah head langsung berhenti, buktikan. 4 hari berhenti, bersih, buktikan minum ajwa. Baik, sekarang kita tes yang terakhir. Lihat ke depan, anak-anak lihat ke depan. Ini makanan kesukaan kalian tapi berbahaya sekali. Semua mie berbahaya, apalagi mikirin bini orang. Ajib. Lihat ke depan. Semua lihat ke depan. Ibu, 85% makanan kita mengandung kimia pengawet formalin, betul? Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya nggak pernah makan racun. Sekarang mudah-mudahan sudah kena kanker, meninggal dunia karena makanannya beracun. Ibu, adik perempuan saya wafat usia 28 tahun loh, kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa? Suka makan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya. Tapi setiap kali tausiah saya promosikan air berkah ini biar tidak ada kata terlambat menebar manfaat untuk yang lainnya. Semoga jadi pahala. Baik, sekarang kita aduk. Kasih putar dulu ke kiri, pelan-pelan. Ayo sekarang minuman apa yang lebih sehat? Ajwa. Yang lebih berkah? Takbir. Minuman yang warna biru dulu. Coba bayangkan anak-anak. Ini baru satu sendok mie masuk ke perut anak-anak kita. Baru satu sendok loh. Belum satu bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari pasti jadi kanker. Anak-anak masih berani makan mie, masih berani. Saya tobat ampun juga. Sekarang kita angkat ajwa. Racun apapun kalau minumannya ajwa dibersihkan, dinetralkan. Baik, terima kasih buat Ustaz Was. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu. Ibu, airnya sudah berkah, ditambah lagi nanti zikir ruqyah saya bimbing. Mau? Sekaligus saya informasikan, biar majelis ini ada tambahan, ada bidang usahanya. Mau nggak saya berikan kesempatan usaha?
Dari Jakarta saya berikan kesempatan nanti lewat UAS kita bantu guru kita. Ya, ibu-ibu coba mikir. Sekarang sebentar, serius sedikit mikir. Halo, 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 ibu. Bu, baru tenang, Bu. Acil, dari rumah kita mau ngambil ilmu, manfaat dari guru kita. Ngajinya sama guru, nyetornya ke kafir. Kira-kira diberkahi apa enggak? Dari rumah bawa air kafir, masuk ke majelis, belajar sama guru. Gak akan nyambung itu logikanya. Gak akan nyambung. Ini namanya innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Betul, yang remang-remang kerja kita itu, betul? Gak akan bercampur ibu, air comberan dengan air minum. Kebaikan sama yang buruk itu gak akan pernah bercampur. Jelas? Saya titipkan pesan, setiap pengajian niatkan beli minuman dari guru kita. Saya kasih peluang usaha ajuan dengan harga khusus, dia untungnya buat membantu dakwah guru kita. Berkah ngaji sama guru, bantu guru, berkah demi Allah. Siap? Siap. Guru nggak mungkin dimakan sendiri, ya. Saya yakin guru ini jangankan untung dari ajuan, uang sendiri saja dikorbankan untuk umat. Bukan cuma uang, waktu, tenaga, pikiran, semuanya. Ibu, lebih baik nyumbang ulama, darinya pasti untuk mahar, pesantren, itu jadi saham sampai akhirat ngalir, daripada kita nyumbang Israel jadi peluru dosanya sampai kiamat. Setuju? Sekarang saya tawarkan, mau hijrah? Mau. Hijrah bukan cuma ganti kostum, itu cuma sebentar. Tapi hijrah paling penting ganti makan minummu, karena itu jadi darah daging. Kata Nabi, kulullah min nabatat min haram fannaru nabi. Semua yang tumbuh jadi darah daging dari haram, neraka tempat kembalinya. Jangan anggap remeh. Ibu minum produk kafir ini, dahaga dunia saja hilang. Tapi kita nggak sadar setiap tetesnya membangun dahaga buat Israel. Jadi tetesan dahaga buat kita dalam bangsa. Dosa ini halal bisa menjadi haramun li ghairihi. Nanti belajar sama guru kita. Haram itu ada dua, ada haramun li dzatihi, ada haramun li ghairihi. Sekarang insya Allah setelah saya pulang minggu depan September, barangnya saya kirim ke guru. Nanti kita keamanahkan kepada ketua pengajian. Jadi setiap pengajian buka, habis pengajian baca dikit-dikit singkat, biar oleh-oleh air itu jadi rupiah. Bawa pulang, untungnya buat dakwah, airnya memberikan keberkahan. Ajwa itu slogannya, sehatkan badanmu, tingkatkan imunmu, mantapkan imanmu, berkahi hidupmu. Siap kita hijrah? Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Kita panggilkan komunitas Riau Indonesia Mengaji. Sudah nonton videonya? Sudah. Mereka yang membawa saya ke Kalsel, mereka yang bayarin tiket, mereka yang bayar hotel, mereka yang bayarin makan, mereka yang ngatur mobil semuanya, mereka sponsor. Saya dihadirkan ke majelis ini, nggak dibebankan syarat apa-apa kan? Kalau mengundang khusus, oh berat. Acil, saya dikasih kado kejutan buat para jamaah. Mereka yang berkorban, jangan lupakan jasa mereka. Mereka berjuang saat ini di Kalsel untuk mengumpulkan wakaf Quran, dan Quran dibagikan di Kalsel, dikumpulkan di Kalsel, dibagikan di Kalsel. Berkahnya buat Kalsel. Kita bantu perjuangan mereka yuk. Kita bantu. Saya mulai dari diri saya. Kita sisihkan infak terbaik. Kita tanam saham, berjuang bersama Ahlul Quran, dan sambil niatkan nanti ketika infak dimasukkan, ya Allah, takdirkan anak cucuku ada yang jadi penghafal Quran. Amin. Takdirkan mereka jadi cahaya, jadi syafaat bagiku. 100.000 kecil di dunia, besar nanti di akhirat. Saya akan mulai duluan. Izinkan saya yang memulai duluan. Nanti ibu berikan infak yang terbaik, pasangnya berkah. Nggak akan ada ceritanya orang sedekah itu miskin, pasti bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bikin bangga Rasulullah hari ini. Kita ingin dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
ketika infak itu kita jatuhkan niatan, pasti Allah ijabah. Insya Allah di balik kebaikan ada keberkahan. Sembari sorban berjalan, biar silaturahim saya nggak selesai sampai di sini. Boleh nggak saya kasih nomor handphone saya? Sekaligus saya ajak bergabung di grup kajian nanti bersama saya. Nanti saya kirim film-film dakwah, saya kirim video-video tausiah. Kita jadikan nomor ini menjadi ajang diskusi bersama. Hanya boleh WA saja ya, no miss call, apalagi video call. Karena seringkali jam 3 subuh Nini ngajak video call. Nanti langsung kirim WA. Assalamualaikum Habib, kami jamaah majelis taklim Syaraful Ana, ya, Banjarmasin. Itu saja. 0853 0853 2729 lagi 0853 2729 lagi 0853 2729 lagi. Langsung WA kan? Ya, langsung WA kan. Habib, kami jamaah Syaraful Anam Banjarmasin. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita berikan kesempatan Ustaz Ilham. Mana pinjam mikrofon ini? Ustaz Ilham. Kita berikan kesempatan perwakilan dari komunitas Riau Indonesia Mengaji akan mengajak kita beramal lewat wakaf Quran. Bapak Ibu, kabar baiknya wakaf Quran hari ini tidak harus dibayar tunai. Kita dikasihkan kemudahan bisa berwakaf, ada tempo waktunya. Ibu nanti cukup angkat tangan, dicatat namanya, diambil nomor infonya, ditujukan nomor rekening yayasannya. Keluar dari tempat ini besok, lusa bisa kita transfer. Masih punya waktu kita menabung, masih punya kesempatan ngajak adik-beradik bergabung. Wujud. Contoh, Habib, saya wakaf Quran 30 mushaf, saya niatkan buat arwah ayah ibu saya. Berkah, pahalanya double. 1 dapat pahala Quran, 2 pahala berbakti dengan orang tua. Nanti telepon adik-beradik kita besok. Assalamualaikum bang, abang 10 ya, saya 10, adik kita 10, kita patungan, kita bahagiakan orang tua kita. Berkah. Jangan mimpi besok kita mati, anak cucu kita berwakaf atas nama kita, kalau kita nggak pernah berwakaf dulu atas nama ayah ibu kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat kebaikan itu kembali kepada kita sendiri. Baik, silakan seperti apa penjelasan Ustaz? Syukuran hadir atas waktu yang sangat mulia ini. Baik, ayah bunda jemaah sekalian, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, dalam momen yang amat sangat mulia ini, dalam program wakaf 1 juta Al-Quran dan pembinaan, kami sampaikan lagi bunda, 1 Al-Quran wakaf ini nilainya Rp100.000. Tetapi itu bukan hanya harga dari satuan dari Al-Quran wakafnya saja. Di dalamnya sudah termasuk mendistribusikan Al-Quran wakaf ini ke tempat saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkannya, membantu pembinaan mengaji, mengirim dai-dai ke pelosok, dan juga membantu membangun musola di tempat-tempat yang terisolir. Insya Allah pahalanya akan berlipat ganda nantinya ketika kita berwakaf di siang yang berbahagia ini. Dan kabar baiknya lagi bunda, yang berwakaf nantinya di angka tertinggi kami akan memberikan 1 contoh mushaf Al-Quran wakafnya. Al-Quran seperti ini bunda, dan kami hadiahkan 1 contoh mushaf bagi ayah bunda jemaah yang berwakaf tertinggi nantinya untuk sama-sama kita amalkan di rumah. Insya Allah keberkahan untuk kita semua dengan bersama Al-Quran ayah bunda jemaah sekalian. Dan kabar baiknya lagi kami sampaikan juga bunda, seperti yang disampaikan oleh tuan guru kita, sifatnya komitmen. Artinya apa? Tidak harus dibayar tunai. Cukup kita luruskan niat dalam hati kita, nantinya angkat tangan, ada tim kita yang menghampiri ayah bunda jemaah sekalian. Kami catatkan nama bunda, kami berikan nomor yang atas nama lembaga ini, masih bisa mengisinya 1, 2, 3 hari setelah acara kita ini. Insya Allah ada kesempatan untuk kita menyicil, mencatatkan nama kita, tiket untuk masuk ke surga dengan wasilah Al-Quran. Baik ayah bunda jemaah sekalian, pasang niat, mantapkan niat seperti
masjid-masjid sebelumnya, di tempat-tempat sebelumnya, di masjid-masjid sebelumnya kami selalu membuka donasi Al-Quran wakaf di angka yang tertinggi dulu. Bismillah, fastabiqul khairat, pasalnya, mantapkannya, niatkannya banyak insyaallah dengan wasilah wakaf Al-Quran, keberkahan untuk kita semua. Bismillah, 30 Al-Quran yang pertama. Ada yang berani? Ada yang bersedia? 30 Al-Quran. Masya Allah, 30 Al-Quran yang pertama dari bunda kita. Takbir. Allahu Akbar. Baik, saya sekadar ingin menyampaikan Bapak Ibu dengarkan. Yang mengangkat tangan seperti bunda kita itu bukan karena suara saya dan Ustaz Ilham. Kami tidak punya kuasa menghantarkan hidayah dan membolak-balikan hati manusia. Tapi berbahagialah yang mengangkat tangan hari ini, dia dipilih Allah. Allah sayang, Allah catatkan menjadi mujahid di jalan Allah. Ibu disayang Allah, Allah yang memilih. Kita kenalan dulu silakan. Biar jadi virus positif. Biar jadi virus positif bagi yang mendengar dan melihat jihad ibu. Kalau setelah ini ada yang mengikuti keberadaan ibu terus dapat pahala tambahan tanpa mengurangi pahala mereka. Itulah namanya MLM akhirat. Assalamualaikum. Kita dengarkan sama-sama yang lain, mantapkan niat lagi. Tidak harus bayar hari ini, tapi insya Allah ada sini. Assalamualaikum. Baik, kita sedang mendengarkan hasilnya. Tes. Ada. Campur dikit lah, mati mau nanti. Allah Akbar, Allah Akbar. Kita berdoa sama-sama biar berkah untuk kita semua. Amin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatu wassalamu sayyidina Muhammad rasulillah wal fadilah wa syarafa wa kamala al-fadhiyah Allahumma qama Muhammad alladhi wa'adda innaka la tukhliful. Baik, kita kenal dulu dengan manusia pilihan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Haji Nida. Haji Nida. Nida. Lain sudah dipasang kan? Kamu selalu mirip Mustalifah. Udah rezekinya mirip kita. Berapa yang akan diwakafkan? Berapa yang akan diwakafkan? 50 dah. 50. Kebaikan itu makin banyak dikeluarkan, makin banyak keberkahannya dihasilkan. Manja bil hasanah falahu asyru amsalih. Satu kita doakan untuk Allah, 10 persen dari rupiah. Bersyukurlah ibu yang pertama dipilih Allah dan sekian banyak wanita. Bersyukur. Niatnya untuk siapa? Keluarga aja. Untuk arwahnya ibu, Arwah, mertua. mertua. Niatkan anak cucu ada yang jadi berkat.
Amin. Berkah usaha, berkah keluarga, berkah ilmunya, husnul khatimah semua. Barakallahu fiik. Sekarang terkumpul baru 50 mushaf. Berikutnya kita buka kembali. Ada yang mau 30 mushaf untuk ayah ibunya katakannya. Tidak harus bayar hari. Silakan. Masya Allah. Kita berikan panggung kehormatan bagi 30 mushaf. Masya Allah, ada tambahan 30 mushaf kedua. Langsung pasangnya dalam hati. Baik, berikutnya ada lagi sudah tercover 80 Al-Quran. Angkat tangannya. Ada Bapak Ibu, Quran yang dicetak mereka ini, coba diangkat. Ini anti rayap, anti basah. Mewah sekali, ada terjemahnya. Kenapa dibikin mewah? Ketika dibagikan, nanti nggak cepat rusak. Panjang pahala bagi wakaf. Baik, angkat tangannya. 30 mushaf. Niatkan buat orang tuanya. Niatkan membahagiakan Rasulullah. Angkat tangannya. Tidak harus bayar hari ini. Bismillah. Ada? Masya Allah. Masya Allah. Kita kenalan dulu. Biar jadi virus positif bagi yang mendengar. Assalamualaikum. Dengan siapa nama ibu? Nur Aziza. Ibu bersyukurlah Allah sayang Allah milik ibu. Niatnya untuk siapa? Jadi kita pakai kita. Berapa Quran? 50 Quran takbir. Niatnya untuk siapa? Orang tua masih ada? Niatkan. Kalau orang tua masih ada, niatkan panjang umurnya. Amin. Dikuatkan ibadahnya. Wafatkan dosa khatimah. Ada yang tambahan? Anak berapa? Tambahin lagi. Lebih bangga dengan umat yang banyak. Barakallahu fiik, berkah dunia akhirat. Siapa yang berjuang bersama Tuhan di dunia, Tuhan berjuang bersamanya di akhirat. Berapa skornya? 130. Kita menuju ke belakang. Tadi ada yang mengangkat tangan di belakang. Naik, ada yang mengangkat tangan dari belakang. Tadi yang di belakang siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Menakib Siti Khadijah Al-Kubra Sungai Jingah untuk 50 biji. Ini yang saya tunggu. Ngajak masuk juga rombongan. Rombongan. Mudah-mudahan bakal nambah lagi ya setelah ini. Ajak yang lain ya. Jangan berhenti di 50. Baik, di 50. Niatkan masing-masing buat keluarga ya. Baik, sekarang pertama jadi berapa? 180 Al-Quran. 180. Ayo kita keroyokin lagi. 30 mushaf. Ada 30 mushaf. Angkat tangannya. Kalau kebaikan bisa hari jangan bilang besok. Untuk besok kita bisa mengulang kebaikan itu lagi. Jangan bilang nanti keburu mati. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Ayo angkat tangannya. Bismillah. 30 mushaf. Bismillah. Kalau tidak ada saya hitung mundur. 5. 5, Angkat tangannya. 4. 4, 3. 2. Ayo. 2, 1. Detik-detik terakhir. Silakan kita ngobrol dulu. Detik-detik terakhir Allah yang memilih ibu. Allah yang menyelamatkan ibu. Assalamualaikum. Berapa mushaf? 50. Takbir. Allah Akbar. Langsung pasang niat. Berkah keluarga, berkah anak cucu, berkah semua pasang niat. Boleh nggak bertawasul dengan kebaikan? Boleh. Boleh. Mana dalilnya? 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Kenapa selamat dari kematian? Masing-masing menyebut amal kebaikannya. Ibu yang ingin doanya dijawab, bertawasul dengan Quran yang diwakafkan. Doanya sudah dijawab. Sekarang berapa skor? 230 mushaf Al-Quran. 230 mushaf. Berikutnya ada angkat tangan lagi 30 mushaf. Angkat tangannya. Saya hitung mundur lagi. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, Masya Allah. Tuan rumah berapa Quran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nama? Haji Dani. Haji. Dani. Ada hubungan dengan Haji Muhyiddin? Bukan hubungan dengan Haji. Berapa Quran? 30 deh. 30 dia untuk siapa? Keluarga. Berkah usaha, berkah keluarga, berkah anak cucu. Amin. Barakallahu fiik. Ada yang lagi? Ada.
Berapa skor sekarang? 260 Al-Quran. 260 Quran. Bismillah, kita genapkan 300. Ayo, bismillah, angkat tangan. Ada lagi? 30 mushaf. Ada. Angkat tangannya. 30 Quran. Tidak harus bayar hari ini. Keluar dari sini bisa ngajak ibu-ibu pengajian Al-Quran. Tadi orang salah. Ada? Orang bertutup. Saya, Masya Allah. Tadi kan pada kan sudah 6. Seorang ibu muda. 6 kan? Ramai. 6. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum Umi. Oh ya. Beruntung hari ini Umi Dipindah. dipanggil, Umi dipilih oleh Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nama? Haji Malaysia. Hah? Haji Malaysia. Haji Malaysia. Nur Asia. Berapa Quran? 40. 40 mushaf patungan masuk surga berjamaah langsung pasangnya dalam hati masing-masing. Barakallahu fiik. Bertambah lagi jadi 300 mushaf kita menuju ke sana. 300 mushaf, Masya Allah, kita menuju ke sampingnya. Assalamualaikum. Bang Syariah ini kode. Ini Waalaikumsalam transfer ke sini. Dengan siapa nama ini? Ini ke HP-nya ini. Salamiati. Transfer. Salamiati. Baik. Berapa yang akan diwakafkan? 30. Masya Allah, niatnya untuk siapa? Untuk keluarga, minta doa mudah-mudahan kami segera diberi keturunan yang soleh-soleh. Sebelum saya mengaminkan, saya harus tanya dulu yang jelas. Karena saya nggak mau terulang di Banjarbaru kemarin. Ada ibu-ibu di Banjarbaru. Habib, saya mau berwakaf, doakan saya dapat keturunan cepat. Saya tanya, sudah menikah? Belum. Gimana caranya? Lawasnya nggak ada. Sudah menikah? Berapa tahun? Kurang lebih 16 tahun. Kecil. Saya pernah ngasih amalan 40 orang kasus yang sama, dan yang paling parah 25 tahun chair. Mau saya kasih amalannya? Mau? Yang lain dengarkan, jadi amal, jadi ilmu buat semuanya. 40 orang saya temukan ketika keliling Indonesia. Saya ajarkan amalan ini top chair. 30 lebih, saya datang lagi ke kota itu, dia bawa bukti anaknya kembar. Ada yang kembar di Cirebon. Ada artis ketemu di pesawat teriak-teriak, Habib, ingat gak dulu ketemu saya, Habib suruh amalkan ayat Quran, saya top chair. Nih, dengarin, nanti minta sama guru kita ayatnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Tapi ada cara ngamalinya. Dengarin, yang pertama, suami istri harus minta maaf, minta ridho sama orang tua masing-masing. Pastikan dapat ridhonya. Dapat ridhonya. Bila perlu minta Umi katakan ridho. Dapat ridhonya. Pastikan mereka bilang aku ridho atau ada benar. Kalau orang tua ridho pasti anak ridho. Ketika terdengar kata ridho mereka langsung sebutkan, ya Allah, aku titipkan doaku hajat dengan ridhonya ibuku. Kedua, masing-masing minta ridho mertua. Oke. Yang ketiga, minta ridho masing-masing pasangan. Istri meridhoi suami, suami meridhoi istri. Nah, yang keempat, ngadep kiblat, ambil wudu, sholat rakaat 2 rakaat, sunat 2 rakaat. Kemudian siapkan air tanpa, buka wudhunya, baca ayat yang tadi. Rabbana hablana min azwajina, berhenti. Dikata azwajina berhenti, kalau ibu yang baca, ibu berhenti, ibu silang suaminya, tembak suaminya. Doakan suami, Allah jadikan fulan bin fulan, suburkan, sehatkan. Begitu suaminya baca berhenti di sana, dia tembak istrinya batinnya. Ya Allah, sehatkan fulana binti fulan, saling mendoakan. Sudah, lanjutkan wa dzurriyyatina, berhenti dua-dua di sana. Nangis, minta sama Allah anak di sana. Kemudian baca Rabbi habli nasrin atau apa saja. Setelah selesai, lanjutkan surah Al-Amin wa ja'alna lil muttaqina imama sebagai syarat tiupkan di Zamzam yang ada di depan. Ulang lagi 3 kali, 5 kali, 7 kali. Mau mantap 41 kali. Setiap selesai tiup. Oke? Nah, nanti tutup dengan Al-Fatihah. Selesai diamalkan. Mohon maaf, ketika kalian suami istri akan berhubungan, minumlah air yang sudah dirajang dari separuh-separuh. Suami minum separuh, istri minum separuh. Itu apa yang diminum dua makhluk ini akan tarik menarik seperti magnet ketemu. Jadi positif.
lebih cepat lagi setelah berhubungan 40 hari itu sedekah masing-masing. Dia harus banyak tapi rutin. Sedekah istri sedekah, suami sedekah itu cepat. Saya tunggu kabar baiknya. Saya ijazahkan amalan ini. Tinggal jawab mobil itu ijazah. 40 orang keliling Indonesia kasusnya sama. 6 tahun, 17 tahun, 15 tahun, 11 tahun dan 25 tahun. Top chair dapat anak. Quran itu obat bagi semua penyakit. Barakallahu fiik, insyaallah. Dan tambah lagi sekarang iya kan berkata Quran ya. Baik, berapa skor sekarang? 330. 330. Ada tambahan? Setelah ini. Ada tambahan lagi? Baik, di sini Ustaz Ilham. Silakan tim Ajwa di Kebal. Silakan tim Ajwa merapat. 2 menit menuju zikir ruqyah. Ayo. Kita siapkan air Ajwanya. Nah, ini mana tim sana pula anu. Ada tambahan Dari 10. bunda kita 10 Al-Quran. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada di angka 30, di angka 20, bismillah. Angka 20, kalau enggak angka 10 Quran, kalau enggak angka 5 mushaf, angkat tangan. Kita bahagiakan Nabi Muhammad SAW. Ada tambahan lagi Bib dari bunda kita 10 Al-Quran lagi. Silakan Neng, dicatat Neng, 5 mushaf. Baik, 5 mushaf langsung pasang niat ya. Baik, ada lagi, nggak harus bayar hari ini. Tapi bekas sudah kita Ini dapatkan. Beb, tim dapur itu Beb. Yang di dapur berapa? UAS sama UAS Beb. Oke. Tambahan 32 mushaf, Masya Allah. Berarti sekarang skornya 387. UAS ada tambahan berapa? Tes. Tes. Kami dari tim sukses menjadi Sarakul Anam 10 mushaf. Barakallahu fiik, pasang niat semuanya ya. Baik, 387. Berikutnya angkat tangan lagi. 5 mushaf, tolong. 5 mushaf, niatkan langsung dalam hati. Berarti sekarang berapa? 392. Sedikit lagi kita tembuskan 400 lebih. 5 mushaf. Neng, 5 mushaf. 5 mushaf. Baik, ada lagi? Neng, 5 mushaf di sana. Baik, ada lagi 5 mushaf, 10 mushaf. Sebelum saya tutup dan zikir ruqyah, ayo bismillah kita keroyokin. Kalau 5 jadi banyak. Ada lagi 5 mushaf, 10 mushaf, angkat tangan. Ada? Fastabiqul khairat, kita malam-malam adalah kebaikan. Ambil Bismillah. dari bunda kita Allah 10 Al-Quran. Masya Allah, sekarang tembus 437. Baik, ada lagi, angkat tangannya. 5 mushaf, 10 mushaf, boleh, angkat tangannya. Ada? 1 menit sebelum saya hitung mundur. Bismillah. Masih ada? Kalau tidak ada saya hitung mundur. 5. Oh, di belakang ada tuh. Berapa Quran? 5. Ada tambahan 5 di belakang. Kasih tahu ini ya. Baik. Tambahan 5 lagi. Berarti berapa? Tambahan 5. 442 Al-Quran. 442. Puas ada tambahan? Baik. Silakan ambil air Ajwanya, masuk lagi ke dalam, buka tutupnya. Ada tambahan lagi Bib dari bunda kita yang tadi 40 nambah 10 totalnya 50 Al-Quran. Baik, 50 mushaf Al-Quran. Berarti 452 Al-Quran. 452. Mas, mungkin ada ayat 1 dus, 2 dus, 2 dus. 500. Bos, mungkin boleh dibantu 1 dus atau 2 dus ke depan. Ambil airnya, masukkan infaknya. Ya, buka tutup motornya, nanti kita dikit. Baik, Bapak Ibu, sayang sekali kalau zikirnya tidak dilengkapi dengan ajwa, biar jadi berkahnya terus bertambah. Ada lagi tambahan? Tambah? Siapa yang tambah 2? Yang tadi yang 30. 32. Baik, masih ada lagi? Yang 5 mushaf. Baju sekalian deh, sekaliannya ke 5. baju. Hah? Sekaliannya ke baju. 4. Apa? Sekaliannya ke baju. 3. Banyak baju tuh sekalian. 2. Lain bro. Ada tambahan 5 mushaf. Baik. Jadi 32 tadi orang. 459 Al-Quran. 459. Masih ada? Yang menang yang kalah masuk ke tadi. Iya. 1 menit tersisa waktu. Bismillah. Pasang niat. Tidak sanggup 10 Al-Quran, 5 Al-Quran. Tidak sanggup 5 Al-Quran, 30 Al-Quran. Bismillah. Baik, ada, kalau tidak ada saya turun mundur. 5, 5, 4, 4,
Ada tambang lagi? 460 Al-Quran. Lengkapi, ayo siapkan ajuannya. Kita bikin 460 mushaf, Masya Allah. Ada lagi? Bapak Ibu, jangan hanya satu. Siapkan lagi air ajuannya, buka tutupnya. Kita akan hijaukan ruangannya dengan ajuan. Yang di sana nanti dibawa airnya ke sana. 624 botol. Baik. Satu dus 25. 3 dus. Baik. Bapak Ibu, setelah ini kalau ada yang ingin berwakaf lagi 1 Quran, 2 Quran, 3 Quran, silakan temui panitia yang memakai baju abu-abu. Saya sarankan walaupun hanya 1 Quran, Kita tadi kan akan jadi iya. celengan tabungan keberkahan. Aplikasinya belum? Sudah dicatat belum? Belum. Siapa namanya? Ahmad. Nomor HP? Baik, Bapak Ibu, nanti saya akan rekam di akhir yang akan bentuk aduannya kita hijaukan suasana. Saya akan rekam biar semuanya bisa ketika meminta Quran bertinta Palestina semuanya. Baik, Bos, ada yang lagi Pak? bukan bentuk botolnya biar energinya menyatu. Ya, banknya ada jadi di antri dulu ini ada dulu supaya jangan kabur. Biar timnya yang mau.